Halo Rek Kapal, kembali lagi di Self Improvement in 15 Minutes. Siapa nih di sini yang lagi belajar public speaking tapi masih belum lancar juga? Nah, pas banget nih. Kali ini kami membawakan tema yaitu public speaking. Dan di sini juga sudah ada teman-teman pemandu dan juga teman-teman duta PPNS. Mungkin dari Mbak Rosa dan juga Mbak Naura bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Mau Mbak Rosa dulu atau aku dulu? Urut mungkin ya dari Naura aja. Oke. Halo Rek Kapal, kenalin aku Naura Syamsa, salah satu duta kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, di samping aku sudah ditemani ya dari Mas Deva dan juga Naura. Kenalin teman-teman, aku Rosa Agustina Vindi dari Paguyuban Pemandu PPNS Angkatan 23. Dan saya, Deva Pentagustian, staf magang PSDM, yang akan menemani kalian 15 menit ke depan. Ngomong-ngomong soal public speaking nih Kak, kapan sih pertama kali Kak Rosa dan juga Kak Naura memulai belajar public speaking? Oke, mungkin dari aku dulu ya Mbak Rosa ya. Jadi aku pertama kali public speaking itu dari SMP aku awal mulanya. Iya, karena dasarnya emang aku ini anaknya cerewet ya. Jadi aku memanfaatkan kecerewetanku di tempat yang benar. Jadi aku mulai untuk berorganisasi awalnya dan coba-coba untuk jadi MC atau ngisi-ngisi acara-acara kecil di OSIS SMP ku kayak gitu. Betul. Kalau untuk aku, sebenarnya sama dari Naura, sama kayak Naura, aku juga belajar mulai dari SMP. Nah, sama nih karena kita itu dicap cerewet ya kan. Betul. Naura. Nah, tapi di situ kita mengarahkannya ke hal yang baik. Kalau aku dulu selain ikut organisasi juga ikut beberapa lomba-lomba kayak speech contest gitu. Salah satunya storytelling itu juga aku ikutin. Nah, disitulah terlatih, ternyata tertarik di situ, nyaman juga, terbawa sampai sekarang. Dari Kak Rosa dan juga Kak Naura nih, apa sih yang mendorong Kak Rosa dan juga Kak Naura buat belajar public speaking? Oke, kalau dari aku sendiri ya, karena aku ngerasa public speaking itu sangat diperlukan di kemudian hari dan di masa depan, maka dari itu aku sedikit menggeluti tentang public speaking. Dan aku belajarnya juga nggak yang gimana-gimana gitu, jadi aku belajarnya sambil jalan juga. Tiap-tiap experience itu aku catat apa yang bisa buat aku improve untuk skill public speakingku sendiri, kayak gitu. Oke, keren sekali ya Kak Naura ini. Kalau dari aku berpandangan bahwa seni public speaking ini merupakan seni yang susah-susah gampang. Karena kita tidak hanya bisa berbicara, kita tidak hanya dituntut ya untuk bisa berbicara di depan umum, tapi kita juga dituntut untuk bisa membuat orang tuh mengerti apa yang kita bicarakan, seperti itu. Jadi disitulah aku tertarik, aku bisa nggak ya seperti itu gitu. Oh, jadi begitu ya Kak. Nah, saat kita melakukan public speaking nih Kak, tentunya kan pasti ada tantangan-tantangannya nih. Nah, itu apa saja sih tantangannya dan juga bagaimana sih cara Kak Naura dan juga Kak Rosa untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke, kalau dari aku sendiri ya, tantangan public speaking itu salah satunya grogi pasti ya.
Karena setiap orang kalau entah itu sudah expert ataupun pemula, biasanya tetap grogi ya Mbak Rosa ya. Benar banget. Nah, kalau dari aku sendiri, aku cara menghadapi groginya salah satunya itu jam terbang, ya. Pasti jam terbang. Yang kedua, ini aku ada sedikit cara dari aku sendiri menghadapi grogi. Yang pertama, ketika aku mau mulai public speaking, aku di atas panggung itu nggak langsung buka acaranya atau nggak langsung ngomong, tapi aku melihat dulu observasi audiensku itu seperti apa. Jadi aku melihat dulu audiensku, aku memahami audiensku seperti apa. Oh, ini ya audiensku. Oke, berarti aku sudah memahami, sudah melihat secara visual audiensku seperti apa. Aku tarik nafas dan bisa langsung untuk memulai membuka acara. Kayak gitu kalau aku Mbak Resa. Aduh, memang benar sih yang dikatakan sama Naura ini tadi, bahwasanya rasa gugup itu merupakan hal yang menjadi tantangan terbesar bagi setiap orang. Namun di sini aku mungkin menambahkan ya, sebenarnya hal yang memicu rasa gugup itu tadi adalah negative thinking kita. Kita kesulitan mengondisikan ya pikiran-pikiran kita terkait audiens kita. Kita memikirkan audiens kita itu mungkin berpikir negatif, berpikir buruk untuk kita. Sedangkan yang perlu kita lakukan hanya berusaha semaksimal mungkin, menyiapkan semuanya terbaik, dan kita berpikir positif bahwasanya nantinya itu akan bisa menyampaikannya dengan baik. Nantinya presentasi ataupun public speaking kita itu akan berjalan dengan lancar. Itu sih. Ya. Baik, Kak. Nah, tadi tantangannya kan gugup ya, Kak. Nah, tentu saat kita lagi melakukan public speaking nih, banyak nih kayak audiensnya yang ramai, yang nggak memperhatikan. Nah, itu bagaimana sih Kak Rosa dan juga Kak Naura buat mengatur intonasi dan juga pembicaraan biar lebih menarik dan juga nggak monoton? Oke, kalau dari aku sendiri, kita sebagai seorang yang bisa public speaking ya, kita harus menyesuaikan audiens kita tuh seperti apa. Jadi kita harus tahu audiens kita itu entah itu remaja, anak-anak, atau sudah berumur. Jadi kita sebagai seorang yang bisa public speaking, kita harus bisa menyesuaikan nada bicara kita ya Mbak ya. Nada bicara kita, terus bagaimana kita menarik perhatian audiens, itu harus disesuaikan dengan audiensnya. Jadi nggak mungkin dong kita audiensnya anak-anak tapi ngomongnya seformal itu ya Mbak Rosa ya. Betul banget. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Kalau dari Mbak Rosa sendiri gimana? Kalau dari aku menambahkan dari Naura, bahwasanya kalau untuk melatih intonasi kita ya, itu cukup main di jam terbang, kita menambah jam terbang kita. Nah, kalau kita udah sering nih latihan public speaking, kita bakalan nemu intonasi yang pas dengan personal kita, yang mana itu akan menjadi ciri khas kita, kayak gitu. Bagaimana sih Kak bentuk implementasi Kak Naura dan juga Kak Rosa sebagai pemandu dan juga duta BPNS? Oke, kalau dari public speaking sendiri ya, public speaking ini menjadi salah satu skill yang mengantarkan aku jadi runner up duta kampus. Selain itu, public speaking sendiri juga bikin aku bisa memposisikan diri ketika aku berbicara di masyarakat. Jadi aku lebih bisa mengontrol apa yang aku katakan, entah itu kepada teman sebaya, kepada orang yang lebih tua. Jadi aku bisa memposisikan diri dan mengeluarkan kata-kata yang seperti apa gitu ya Mbak Rosa ya. Betul banget Naura. Oke, lanjut dari aku ya. Kalau dari aku sendiri, bentuk implementasiku ya dari public speakingku ke paguyuban pemandu itu dengan menguasai skill public speaking, aku bisa menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan sebagai pemandu itu dengan baik. Jadi bisa mengantarkanku dipercaya tidak hanya bisa memandu di dalam kampus, tapi hingga keluar kampus juga, kayak gitu. Jadi menambah pengalamannya lagi nih. Luar biasa. Jadi biar lebih terjun keluar dia kayak nggak harus Betul banget. selalu di BPNS-nya ini. Oke Kak, buat teman-teman pemula nih, teman-teman pemula rek kapal nih,
bagaimana sih tips dan trik buat mereka yang ingin mengembangkan potensi public speaking mereka? Oke, kalau dari aku sendiri pastinya kalau teman-teman ingin memulai, pastinya punya niat ya Mbak Rosa ya. Ketika kalian sudah punya niat, kalian harus action. Percuma dong kalau niat dong tapi nggak ada actionnya sama Bener aja. banget. Jadi hal-hal yang bisa kalian lakukan tuh mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Misal di forum-forum kecil seperti kalian ada di kelas, kalian mulai berani bertanya. Terus ada forum-forum seperti di Hima bisa dimanfaatkan ya Mbak Rosa Betul ya untuk banget, melatih public Naura. speaking. Kalau Mbak Rosa sendiri seperti apa? Kalau dari aku, mungkin nih ada teman-teman yang masih belum pede mungkin ya, tampil di depan orang lain. Bisa dimulai dengan tampil di depan dirinya sendiri, di depan kaca, atau bahkan merekam dirinya sendiri ketika berbicara. Nah, yang apa sih yang harus dibicarakan? Nah, bisa nih kita belajar membicarakan hal kecil. Contohnya dari kita belajar mendefinisikan pintu. Nah, kita buat tuh video kita lagi mendefinisikan pintu atau barang-barang lain. Nah, dari situlah nanti akan kita punya skill itu tadi, terlatih dari hal-hal kecil itu tadi yang dibiasakan dan dibawa ke forum-forum seperti kata Naura. Nah, itu tadi teman-teman tips dan trik dari narasumber kita. Terima kasih buat Kak Rosa dan juga Kak Naura yang telah menemani kita selama 15 menit ini. Sampai jumpa di self improvement selanjutnya. Dadah. Buat implementasi latihan public speaking nih Kak, dari teman-teman tips dan trik dari itu tadi teman-teman tips dan trik dari narasumber kita dari Duta dan juga pemandu BPNS. Gimana? Seru kan ya? Jadi teman-teman tips dan trik dari itu dari teman-teman tips dan trik dari narasumber kami. Nah, itu tadi teman-teman Nggak apa-apa, tarik nafas. Nah, itu tadi teman-teman tips dan trik dari pemandu kami. Dan narasumber. Iya. Nah, itu tadi teman-teman tips dan trik dari narasumber kita. Nah, itu tadi teman-teman tips dan trik dari pemandu kita. Pemateri, narasumber. Oh iya. Nah, itu tadi teman-teman tips dan trik dari pemandu kita. Narasumber. Dia termandu-mandu. Iya. Tadi tipu nggak sih Mbak? Ya, 15 menit ke depan, berarti 15 menit lagi. 15 menit ini. 15 menit. Dadah.